ya untuk Pak Haryono. Maaf Bu Prapti dan Pak Samudra ya. Kita berikan dulu Pak Haryono. Iya, kemudian juga Bu Siswanti. Bu, iya. Ini sudah hadir kedua-duanya. Orang-orang hebat ini. Baik, ini sebenarnya adalah ide buat Bu Siswanti yang juga saya selalu menyetujui kalau andai kata orang-orang yang muncul memberi motivasi dan memberi pikiran positif. Jadi terima kasih Bu Siswanti selalu mengingatkan saya setiap akhir minggu, weekend selalu bilang, ini Pak Eko gimana? Kita mulai dengan ini, ayo sip. Jadi Prof. Haryono, mungkin banyak para peserta yang belum mengenal Bapak. Jadi yang setahu saya Bapak ini orang hebat. Yang iya benar. Tapi namanya kalau saya memperkenalkan Bapak, mungkin yang setahu saya adalah Bapak di salah satu universitas dan kemudian bekerja bukan menjadi unit kerja dari Presiden untuk pembinaan ideologi Pancasila. Tapi sebaiknya mungkin Bapak yang memperkenalkan diri pada Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak. Terima kasih Pak Eko. Selamat pagi Bapak-bapak, para mentor yang kami hormati, dan terima kasih saya sudah dikenalkan dengan Mobi. Walaupun sebenarnya sejak bulan Mei itu ada teman yang ngirimkan beberapa video termasuk ngajak, tapi saya belum tertarik. Jadi perkenalkan, saya Haryono, asli Arek Malang, lahir di Malang, dan kebetulan juga kerja di Universitas Negeri Malang, sempat terakhir jadi wakil rektor bidang akademik sebelum ke Jakarta, dan sejak jadi wakil rektor itulah tahun 2015 akhir ketahuan kalau saya mengidap penyakit diabetes. Jadi sejak 2015, dan kebetulan kemudian tahun 2017 ada tugas tambahan ke Jakarta, dan selama proses di Malang maupun di Jakarta itu saya ikut berbagai kegiatan untuk menyembuhkan diabetes, baik yang medis maupun herbal. Tapi ternyata tidak ada yang membawa hasil maksimal, dan saya pun juga nggak hanya percaya dengan apa yang ada di dunia medis, juga baca-baca buku dan seterusnya. Makanya saya sebelum mengenal Mobi itu juga sudah mengenal ketofastosis. Dan sudah ngikuti beberapa kegiatan mereka, tapi juga saya merasa tidak cocok dan seterusnya. Maka ketika di bulan Agustus saya coba kaji apa yang disampaikan oleh Pak Eko. Ini kok holistik dan semacam komprehensif, karena yang dilihat kehidupan itu bukan hanya masalah makan, tetapi yang paling utama adalah nafas. Nah, kebetulan ketika Pak Eko menjelaskan nafas itu, saya sudah punya bukunya tapi belum sempat saya baca. Bukunya Jim Nestor itu tentang breath itu Pak. Gitu. Dan dari situlah ini yang menurut saya, oh ya ini barangkali jadi melihat, dan kebetulan sebagai seorang akademisi di bidang ilmu sosial itu menyadarkan saya tentang pengetahuan yang selama ini saya peroleh itu justru tidak saya terapkan. Dan justru, maaf Pak Eko, jadi justru ikut Mobi ini mempertajam cakrawala saya tentang paradigma. Sehingga ketika tahun 1980-an, saya pernah dan punya bukunya juga, bukunya Thomas Kuhn itu, tentang revolusi ilmu pengetahuan, scientific revolution. Perubahan paradigma itu tidak disebabkan oleh fakta, tapi oleh keyakinan. Dan waktu itu saya juga mulai percaya, kenapa teori Ptolemeus
yang bicara alam loh ini, bukan bicara manusia. Ya. Bahwa alam semesta ini datar. Sehingga kebetulan saya orang sejarah, Spanyol dan Portugis ini membagi dunia itu menjadi dua. Sudah Spanyol berangkat ke barat, kemudian Portugis itu berdasarkan perjanjian Saragossa, fakta sejarahnya ada. Dan dilalah kersane ngalah, dua-duanya ketemunya di Indonesia, di Maluku, Spanyol dan Portugis. Iya. Hingga itu diselesaikan dengan perjanjian Tordesillas. Jadi apa yang saya ikuti di MOPI ini tidak hanya memperkaya pemahaman saya tentang kesehatan, tapi juga pemahaman saya tentang keilmuan. Sehingga bayangkan kalau Galileo Galilei aja dihukum karena tidak percaya dengan teorinya Ptolemeus dan dia justru setuju dengan teorinya Kopernikus. Maka saya jadi wajar ketika apa yang disampaikan oleh MOPI ini tidak mudah diterima publik. Karena ini masalahnya bukan sekedar fakta, tapi nilai, keyakinan. Nah, maka disinilah saya berharap mudah-mudahan Pak Eko dan para mentor agak bersabar. Karena kebetulan hari Sabtu kemarin saya juga ada jadi narasumber di Universitas Pertahanan. Itu antara lain, ini juga saya sampaikan, bahkan ngampu mata kuliahnya Pak Prof. Makarim Wibisana, itu yang semula, termasuk beberapa jenderal, semula melihat pertahanan negara tidak dikaitkan dengan kesehatan, itu saya cerita, justru di sini pertahanan negara harus kaitkan dengan kesehatan, di mana negara itu bisa memiliki ketahanan yang kuat kalau rakyatnya tidak sehat. Saya ambilkan contoh, kebetulan tahun 2014 saya pernah ke Guangzhou Normal University itu. Di sana menarik, para dosen mahasiswa justru yang utama dalam membangun karakter adalah bicara kesehatan. Karena dengan kesehatan, orang produktivitasnya pasti meningkat. Sebaliknya orang yang tidak sehat, produktivitasnya tidak akan maksimal. Dan ternyata ini, kebetulan wakil rektornya itu, di sana kan ada wakil rektor yang dari Partai Komunis, dan ada wakil rektor bidang akademis. Sehingga yang ditakuti di sana bukan rektornya, tapi wakil rektor yang utusan partai itu bercerita. Dengan kesehatan rakyat yang baik, anggaran kesehatan negara bisa dialihkan untuk yang lain. Nah, setelah saya jelaskan ini, saya juga cerita, kebetulan saya secara pribadi tidak lagi memanfaatkan dana asuransi yang sebenarnya saya miliki, sehingga periksa ke dokter dan kemanapun tidak bayar, termasuk insulin. Tetapi setelah saya ikut MOPI, berarti tanpa sadar saya sudah membantu negara, dan kebetulan dalam proses inilah saya merasa beberapa kegiatan saya itu lebih efektif. Ternyata beberapa teman waktu diskusi itu sangat setuju. Nah, ini artinya bahwa mudah-mudahan program MOPI ini tidak hanya dilihat dengan kasus individual, tapi kasus kultural dan peradaban. Karena kebetulan Bapak Ibu yang kami hormati, saya sejak S1 itu sering dan sudah berkenalan dengan beberapa teori kritis, apa yang disebut dengan kesadaran palsu, false consciousness, yang dikembangkan oleh Erich Fromm CS itu. Jadi sering kali kita hidup, menikmati hidup di zona nyaman, itu bukan semata-mata untuk pribadi, tapi itu hasil perselingkuhan dari berbagai kekuatan, baik kekuatan politik, kekuatan korporasi, dan seterusnya. Maka ketika kita makan karbohidrat, itu yang paling untung siapa? Ya perusahaan-perusahaan korporasi di bidang makanan, minuman, sampai dengan farmasi. Saya sering membaca mengenai teori konspirasi ini. Apakah itu benar? Ya, kalau teori konspirasinya menurut saya namanya konspirasi masih susah dibuktikan, Pak. Ya. Tapi kalau fakta-faktanya, itu kan kita bisa menunjukkan. Coba dengan kasus kita minum-minuman McD, Pak, atau Coca-Cola, itu kan banyak yang kritik orang-orang Amerika. Kalau kita lihat di YouTube-nya kan banyak. Ya, betul. Itu proses eksploitasi yang korbannya itu menikmati gitu, Pak. Iya. Di dalam teori-teori sosial disebut dengan hegemoni. Jadi orang merasa dieksploitasi, tidak merasa dieksploitasi, tapi nyaman. Nah,
apa yang dilakukan oleh Pak Eko ini sebenarnya pernah dilontarkan oleh Peter Singh di dalam bukunya Five Discipline itu. Kita itu seperti kata, Pak. Jadi kalau Pak Eko sebagai seorang yang lama di bela diri, kalau memukul saya secara fisik, pasti saya melawan, Pak, walaupun mungkin tidak menang. Ya. Karena langsung saya rasakan. Betul. Tapi ketika Pak Eko menciptakan situasi, bagaimana saya menikmati, maka padahal situasi yang diciptakan tidak menyehatkan saya. Tahu-tahu setelah saya sakit baru sadar. Nah inilah yang oleh Peter Singh dianalogikan dengan kata rebus. Kata ketika dimasukkan ke air panas, itu apa ya? Deteksi dininya itu langsung bereaksi dan dia melompat, selamat. Nah, problemnya kita di dalam pola kehidupan kita, termasuk makan dan minum ini, kata rebus itu kita tidak langsung air panas, tapi air dingin. Kata dimasukkan air dingin menikmati, ketika air dingin ini dipanaskan pelan-pelan, tahu-tahu kita menikmati. Baru setelah 70 derajat atau lebih, kita merasa kepanasan, dan ketika mau melompat, energi kita sudah habis. Jadi nggak bisa. Nah inilah yang barangkali secara makro Pak Eko dan teman-teman di MOPI ini yang dihadapi bukan sekedar problem kebiasaan, tapi problem peradaban manusia yang menikmati zona nyaman tanpa tahu resikonya ke depan seperti apa. Nah untuk membuka ini barangkali memang selain fakta-fakta itu, barangkali juga perlu ada gerakan-gerakan bersama. Sehingga karena saya pun itu kalau melihat orang yang dapat contoh itu tidak mudah. Karena ya ini pengalaman saya pribadi. Untuk berubah ke MOPI ini butuh waktu. Bahkan ketofastosis itu juga nggak sempat saya ikuti dan sebagainya. Karena sejak tahun 2004 saya itu sebenarnya sudah menggunakan pola hidup sehat, Pak. Jadi setelah waktu membaca bukunya Anthony Robbins itu Unlimited Power, jadi seorang motivator yang hebat itu, saya mengikuti pola dia. Setiap pagi saya sudah makan buah. Jadi di sarapannya tidak nasi. Dan menurut dia sarapan buah itu akan, dan waktu itu awalnya. Nah yang saya lupakan baru setelah ikut MOPI dan baca ulang beberapa buku, ternyata buah itu fruktosanya tinggi, yang memang dibanding dengan nasi itu lebih rendah, tetapi masalahnya yang bisa ngolah fruktosa itu hanya liver, dan kemampuan liver terbatas. Nah ini yang kemudian saya pahami bahwa iya saya salah mengidentifikasi. Nah pola yang disampaikan oleh Pak Eko itulah yang menurut saya membuka cakrawala saya, walaupun yang saya juga bertanya kadang-kadang kenapa di MOPI ini yang lebih ditonjolkan PMB dulu, bukan pernafasan yang sederhana. Karena mungkin Pak Eko juga sudah mengenal itu pakar pernafasan almarhum Buteyko itu yang dari Uni Soviet itu. Oh, Buteyko ya. Ya. Profesor. Itu kan mengenalkan kita pernafasan yang sederhana itu supaya parasimetris kita itu aktif. Nah, kalau ini mungkin karena Pak Eko sudah lebih menguasai bidang ini dikenalkan teman-teman, mungkin gluconeogenesis itu bisa terkendali karena parasimpatik kita akan lebih berjalan dengan pernafasan lewat hidung kiri dan itu pelan-pelan. Karena apa yang dilakukan oleh Pak Eko ini bagi orang tertentu, termasuk ini tadi pagi tadi ada teman dosen juga tanya ke saya, itu juga langsung bahkan 1 bulan yang lalu ketika ketemu dengan salah satu rektor, ketika tanya saya, Pak kok kurus? Iya, tapi wajah Bapak lebih sehat. Saya tanya, saya beritahu kalau ikut MOPI salah satunya puasa 16. Waduh Pak, langsung nggak kuat Pak. Nah ini ada resisten Pak. Makanya kalau boleh usul, mungkin di MOPI nanti silabusnya tidak tunggal Pak. Karena untuk membuka teman-teman, baik yang belum paham dan belum terbiasa, itu kadang-kadang kan ketakutan yang duluan yang ditonjolkan, bukan kemanfaatan. Sehingga kalau Pak Eko sering menyatakan, kenapa orang itu nggak bisa disiplin? Karena belum memahami.
Sehingga ketika ikut MOBI itu karena terpaksa. Karena terpaksa, maka gluconeogenesis itu akan selalu muncul. Karena merasa biasanya sarapan pagi, itu bayangannya gara-gara ikut PMP, nggak boleh sarapan pagi, dan seterusnya. Saya lihat beberapa teman seangkatan yang tidak bisa stabil di bawah 100, umumnya yang suka mengunggah makanan-makanan. Ini kan mencerminkan belum ikhlas ikut MOBI dan seterusnya itu. Nah, ini yang barangkali juga menarik, termasuk mungkin usul para mentor, karena ketika saya ditanya angkatan, itu saya jadi sadar Bapak, bahwa saya itu angkatan berapa saya tidak tahu. Karena yang saya ketahui baru kelas, yaitu 65009. Ini harus dibedakan kalau angkatan per tahun, dan per tahun per bulan. Nah, setiap bulan kan banyak kelas. Nah, ini yang barangkali supaya nanti di antara kami bisa saling kenal. Oh, saya selisih 2 bulan, saya selisih 1 tahun. Itu angkatannya mungkin ditata per bulan. Soal nanti di bulan ke-12 ada 10 kelas, di bulan 10 sebelumnya ada 5 kelas, itu beda. Nah, tapi kalau selama ini kan seperti saya itu angkatan 60 sampai 65, kok satu angkatan? Oh, angkatannya beda, nggak mungkin. Angkatannya sama, kelasnya yang beda. Nah, ini yang barangkali untuk mengidentifikasi peserta. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu yang kami hormati, dengan apa yang pengetahuan saya yang terbatas dari pola mengatasi penyakit degeneratif yang holistik dan komprehensif adalah MOBI. Dan sebagai ilmuwan, saya melihat ini sifatnya juga empiris, ada fakta-faktanya. Dan memang sebagai sebuah kerangka teori, fakta-fakta itu tidak akan bisa mengubah orang kalau itu belum dilihat dan dikaitkan dengan pengalaman hidup. Dan disitulah nilai. Maka saya sangat setuju dengan himbauannya Pak Eko agar kita tidak dikaitkan dengan SARA. Karena tidak peduli orang itu agamanya apa, etnisnya apa, kalau mengikuti pola makan baru, kemudian juga jendela puasa, intermittent fasting, dan pernafasan. Dan kalau MOBI ini seyogianya saya berharap pernafasan yang pertama. Jadi dengan pernafasan baru pola makan. Kenapa? Saya duga Pak Eko sudah punya ilmunya, cuma belum sempat disampaikan. Yaitu orang kalau nafasnya teratur, dan ini umumnya orang-orang yang diabetes, nafasnya nggak teratur, lebih dari 20 kali per menit. Ini pola pikirnya akan tenang. Ketika pola pikirnya tenang, maka dia bisa melakukan perenungan, melakukan refleksi. Kenapa? Kok saya selama ini makannya apa saja? Padahal bedanya binatang dengan manusia kan, kalau manusia itu tidak hanya sekedar makan untuk hidup, gitu, atau hidup untuk makan, atau makan untuk hidup kan. Ini kalau kita pernafasan kita enggak kan, enak kok. Gara-gara Pak Eko itu saya harus menghindari itu. Sehingga saya pun 2 bulan terakhir Pak Eko, ya karena kebetulan saya tidak bisa ikut Olnaf karena programnya Pak Eko kan Sabtu Minggu. Sabtu Minggu itu saya biasanya masih jadi lelaki panggilan, Pak. Jadi ini yang sehingga nggak sempat ikut, dan tapi nanti saya akan berusaha kalau ada program yang lain akan ikut. Jadi mudah-mudahan supaya gerakan Pak Eko dan para mentor ini lebih maksimal, silabusnya tidak tunggal. Jadi mulai dari intermittent fasting tidak harus 16 jam, Pak. Saya pun enggak berani ngomong terus terang ke Bu Sis maupun Pak Eko. Kalau di bulan-bulan pertama itu saya seringkali makannya tidak sampai jam 12 siang, Pak. Karena waktu itu kan saya setiap jam 8 biasanya sudah harus ngantor, kadang-kadang mimpin rapat, jam 9 jadi narasumber. Pikiran saya itu selalu bayangkan, Pak, ini kalau belum makan keder nanti lemas dan seterusnya. Baru setelah 2 bulan saya nyaman, Pak. Walaupun mau jadi narasumber itu nggak sarapan pagi nggak apa-apa. Ya, jadi intinya bahwa
pola yang dilakukan oleh MOPI ini mudah-mudahan ke depan itu bukan sekedar untuk mengobati diabetes, tetapi membangun peradaban. Jadi bagaimana kita sehat, dengan sehat kita berkualitas, dan insya Allah rakyat yang sehat, negara kita akan menjadi lebih maju dan makmur. Jadi sekali lagi bahwa kalau pertanggungjawaban keilmuan itu menurut saya sangat bisa dipertanggungjawabkan. Jadi MOPI itu ciri ilmu itu kan dua sebenarnya, logis dan empiris, masuk akal dan terbukti. Tapi dalam prakteknya harus ada nilai. Nah, nilai inilah yang memang terkait dengan kebiasaan. Mengubah kebiasaan ini butuh proses yang terus-menerus. Sehingga sebagai paradigma alternatif, pinjam istilahnya Thomas Kuhn itu, pola yang dikembangkan oleh Pak Eko harus berhadapan dan siap berhadapan dengan paradigma dominan, yaitu makan karbohidrat dan pola hidup yang enak di mulut, tapi tidak enak di kesehatan. Itulah yang seringkali disebut dengan kesadaran palsu, false consciousness. Nah, mengubah kesadaran palsu menjadi kesadaran kritis dan kesadaran berkesadaran, mindfulness itu memang butuh waktu. Saya yakin, jangan-jangan Pak Eko sudah ngalami. Dari beberapa literatur yang saya baca, orang-orang yang pernafasannya sudah bagus, bukan hanya indera kelimanya yang bagus, tapi indera keenamnya. Salah satu contoh yang sering kali saya gunakan di contoh-contoh itu adalah Buteyko itu kan orang Marxis, orang yang percaya dengan historis materialisme. Betul. Tapi di usia 50, dia merasa ada indera keenam. Jadi ada hal yang semacam. Nah, sebaliknya, apakah itu paranormal, para kiai, pendeta, yang tingkat pernafasannya tinggi, itu memiliki kecerdasan di atas rata-rata, termasuk indera keenamnya bagus. Sehingga bagi Bapak Ibu yang ikut program MOPI, harapan saya jangan menuntut orang lain berubah, mari diri kita berubah. Change your thinking, change your life. Jadi berubahlah kita berpikir, dan untuk mengubah berpikir itu Pak Eko menawarkan berubahlah dengan pernafasan. Karena dengan, coba kalau kita lihat di beberapa literatur yang saya baca, dan Pak Eko juga sudah sering menyampaikan, buaya, gajah, itu kalau nafasnya cuma sederhana, usianya panjang. Sementara tikus, anjing, itu nafasnya banyak, itu usianya tidak panjang. Nah, kita selama ini, pada saat lahir, itu pasti sudah bernafas, dan sebelum dipanggil Tuhan, itu kita tidak bisa bernafas. Tapi kenapa pernafasan tidak bisa dilakukan? Sehingga contoh bukti saya, sebelum ikut MOPI itu, HbA1c saya 8,1. Kemudian 3 minggu setelah ikut MOPI, itu kebetulan juga waktunya periksa, jadi ya mohon maaf, sebagai pejabat itu kan ada kesempatan dan disiplin untuk itu sebenarnya kalau saya mau memanfaatkan nggak perlu mikir obat nggak beli dan seterusnya. Tapi yang dokternya heran waktu itu, dan saya pikir dokternya juga sangat bagus, itu di Jakarta, itu ketika HbA1c saya itu turun jadi 7,1, itu beliau yang, wah ini Pak, obatnya sudah efektif ini, cocok. Terus saya bilang, mohon maaf Ibu, justru mulai 1 September saya tidak minum obat dan suntik insulin. Hah? Loh kenapa Bapak gitu? Seperti saya beritahu, kalau saya ikut MOPI, dan hebatnya apa? Dokternya open mind. Jadi Bu Dokter bilang, oke Pak, ini kalau gitu Bapak jadi kelinci percobaan saya, kalau ini cocok nanti pasien-pasien saya akan saya ikutkan, sarankan ngikuti mobinya Bapak itu. Bukan mobil saya Bu, itu mobilnya Pak Eko. Saya Alhamdulillah, itu tanggal 30 November kemarin, HbA1c saya turun jadi 6,2. Yang menurut Bu Dokter, dari aturan di lab rumah sakit yang bersangkutan, itu sudah normal. Karena 45-65 itu sudah normal, Pak. Ini amazing betul, Pak. Belum pernah ada pasien saya
itu yang seperti Bapak ini, padahal tanpa obat. Nah, ini yang barangkali pengalaman, tetapi sekali lagi saya juga manusia, itu kemudian juga tergoda, Pak Eko. Jadi karena merasa oleh dokter dianggap normal, kebetulan ada acara di Lampung, kemudian di Medan, dan kemudian langsung ke Jogja, itu selama 2 minggu, saya agak abe karena merasa diri normal, gula darah nggak dicek, dan seterusnya. Maka ketika seminggu yang lalu saya cek, loh gula darah saya naik 120-an. Nah ini yang intinya ikut mobilnya Pak Eko itu nggak boleh sombong. Orang harus tetap hati. Jadi kalau sudah dikatakan normal pun itu juga harus hati-hati. Jadi sekali lagi saya secara pribadi sangat berterima kasih Pak Eko dan beberapa relasi dan kegiatan yang kebetulan saya ikuti. Kalau ada momen selalu saya tularkan ke teman-teman. Nah uniknya di universitas tempatnya Pak Eko praktek pernafasan itu banyak dosen. Bapak di YouTube ya? Ya, banyak dosen yang nggak tahu, Pak. Loh, masa? Loh iya, Pak. Loh berarti Bapak tiap minggu datang ke sini? Oh tidak, saya ikut programnya beliau itu lewat online. Nah ini yang dimia pula di beberapa forum bahwa forum ini bukan forum klinik, saya bilang gitu. Karena Bapak Ibu bisa membuktikan, bahkan teman-teman yang ingin melakukan, saya sarankan untuk membaca beberapa buku, karena memang Pak Eko bukan berlatar belakang medis. Itu yang seringkali jadi pertanyaan. Tapi saya beritahu, di dunia Nobel itu tidak selalu orang yang menggeluti bidang keilmuannya itu yang sukses. Justru paradigma-paradigma baru itu muncul karena cara pandang baru, dan cara pandang baru itu bisa dilakukan oleh orang luar. Orang yang di dalam biasanya seperti terkurung dalam kotak atau yang disebut dengan iron cage gitu. Jadi penjara besi. Kita itu kan dipenjara oleh pikiran-pikiran kita, sehingga buktinya para tenaga medis mayoritas masih menolak pola-pola karbohidrat. Karena teman saya sendiri, Pak, itu seorang dokter pakar diabetes di Malang ini, sahabat saya, itu juga sudah nyarankan, Mas Har, hati-hati. Itu nanti resikonya sampean loh. Itu saya masih ingat, sehingga pola metabolisme karbohidrat itu memang masih menjadi pandangan dominan di kalangan dunia medis, dan itu nggak bisa diubah dengan cepat. Maka apa yang dilakukan oleh Mobi dan teman-teman itu saya pikir bukan ditolak karena salah, tapi karena nilai tadi, karena keyakinan. Seperti paradigmanya Ptolemeus sama Kopernikus tadi. Itu ya, betul. Waktu. Itu Pak Eko, jadi sekali lagi kami mohon maaf, dengan pula kepada Bu Sis, terima kasih yang selama ini sudah membantu saya dan teman-teman seangkatan untuk terima kasih. Terima kasih Pak Profesor. Ini kajiannya, analoginya juga menarik. Pasti memberi banyak pencerahan buat teman-teman yang mendengarkan dan ikut menyaksikan Pak Profesor Haryono menyampaikan kajian-kajian versi subjektif, versi kita sendiri, dan bagaimana kita melihat kajian secara umum. Mungkin Bu Siswanti ada pendapat, Bu, atau masukan, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sepertinya sudah cukup bagus Prof. Haryono untuk menyampaikan sarannya, baik dari silabus maupun mungkin dari tadi tentang paradigma. Kemarin pada rapat mentor kami juga sudah usulkan supaya peserta tidak GNG duluan. Target kita memang gula darah antara 70-90. Kalau itu disampaikan langsung, sepertinya sudah GNG duluan pesertanya. Karena itu selain ada tujuan utama, ada tujuan operasional yang mungkin itu kan turun tangga ini Bapak. Turun tangga itu tidak langsung jeluk ke bawah, tapi ada tangganya. Mungkin yang pertama kalau saya yang lakukan, satu target Ibu Bapak adalah dengan PMP itu berhasil identifikasi di dalam makanan no karbo. Yang kedua, buktinya apa? GDS-nya lebih rendah daripada GDP. Nah, kalau sudah seperti itu, kemudian IF untuk menurunkan GDP di bawah 100. Ya.
Kemudian setelah turun, stabilkan dulu, baru kemudian cek HbA1c setelah 3 bulan. Baru kemudian bukti untuk MOBI bahwa ibu sudah sehat paripurna, sembuh paripurna, maka baru dilakukan uji V terbalik. Itu bukti yang diminta oleh MOBI itu kan V terbalik. Kalau HbA1c bisa naik turun itu masih, tapi dengan V terbalik maka ini kemudian yang luar biasa. Matur nuwun Prof. Haryono yang sudah memberikan paparan luar biasa. Saya banyak mendapat pengetahuan yang saya sendiri tidak pernah kenal dengan sejarahnya itu. Profesor benar-benar sudah menyampaikan dengan bagus. Kemudian yang itu juga sudah dialami oleh Prof. Eko. Mohon maaf Prof. Haryono, saya menyampaikan manggilnya Prof. Eko karena beliaunya juga luar biasa gitu. Walaupun Profnya bukan diangkat oleh Presiden, Bu Sis sendiri yang angkat. Ya, itu sama-sama Ibu. Jadi intinya Pak Eko, Bu Sis, saya selama ada waktu siap ikut jadi bagian dari marketingnya mobil hingga dalam batas-batas yang saya miliki. Karena kesibukan saya belum bisa ikut. Tapi yang jelas kalau Bu Sis atau Pak Eko minta sesuatu ikut mendukung program ini, saya siap untuk membantunya. Karena saya sendiri sudah merasa sangat teruntungkan secara pribadi dan ini bukan problem pribadi tapi problem peradaban manusia ke depan untuk menjadi lebih sehat. Biasa. Matur nuwun, Prof. Bisa. Ya, itu Pak Eko, nggak banyak-banyak, sudah cukup. Terima kasih banyak Bu Siswanti, terima kasih banyak Pak Prof. Haryono. Ini menyemangati kami. Ya sebenarnya pada dasarnya ini berangkat dari keprihatinan bahwa ada suatu paradigma yang keliru, paradigma mainstream yang berhubungan dengan nilai-nilai di masyarakat kita. Bahwa sebenarnya mereka melakukan sesuatu yang salah, tapi mereka tidak melihatnya sebagai suatu kesalahan. Saya hanya melihat komparasi sebenarnya. Bahwa terjadi pergeseran nilai-nilai cara makan manusia sekarang dengan cara makan manusia masa lalu. Dimana kalau kita melihat manusia masa lalu, kita ambil tarik mundur 100 tahun yang lalu, orang-orang cenderung badannya lebih langsing. Dan mereka cenderung jarang sakit. Mereka sakitnya lebih banyak sakit karena jasa elektronik. Dan itu menimbulkan mereka dianggap tidak sehat. Tapi ini justru tidak ditemukan pada sahabat dan sekarang. Kita jarang sekali kena penyakit jasa elektronik, tetapi justru lebih banyak sakit karena degeneratif. Dan ini menjadi beban negara yang luar biasa. Ratusan triliun saat ini yang masuk ke BPJS, dan itu sangat membebani. Dan itu justru datangnya, makanya kembali saya ke apakah itu benar atau tidak, sepertinya ini dibuat. Apakah ini sebuah teori konspirasi? Saya tidak tahu. Saya hanya berpikir positif saja. Mudah-mudahan tidak. Tapi kok sepertinya tidak ada dunia ini sebuah kebetulan. Nggak ada. Saya percaya. Jadi ada sesuatu kekuatan yang hebat yang membuat kita memang terpaksa melakukan itu dan membuat mulai nilai-nilai modern yang sebenarnya membius dan semu. Saya pikir begitu. Kita sependapat ya, Pak Prof. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Prof. Haryono untuk penyampaian mata kuliah umumnya. Bu Siswanti juga terima kasih untuk tanggapannya hari ini. Ini sangat memberi wawasan kepada kami semua, sehingga saya yakin setelah ini tingkat keyakinan teman-teman akan jauh lebih kuat. Karena sebagian juga sama dengan pandangan mainstream, seseorang yang punya pengaruh itu jauh lebih besar, walaupun dia berbicara yang sama dengan orang yang tidak berpengaruh. Maksudnya saya dengan Prof. Haryono, kita bicara yang sama, menyepakati hal yang sama. Tetapi nilainya akan jauh lebih besar dibandingkan Prof. yang bicara. Sampai gitu ya. Terima kasih banyak Prof. Haryono. Terima kasih banyak Bu Siswanti. Sampai ketemu lagi. Selamat sehat, selalu sehat, Bapak Ibu. Baik, kita